Masih bersama saya Eufolia, pemirsa, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Kasus kredit fiktif pada Bank BRI di Samarinda diungkap penyidik Kejari dan 1 pelaku ditetapkan sebagai tersangka. Pergeseran tanah di perumahan Keledang Mas Samarinda Seberang meresahkan warga meski upaya penanganan mulai dilakukan. Keberhasilan seorang pemuda di Samarinda lulus dalam seleksi penerimaan polisi gegerkan warga karena pemuda tersebut ternyata yatim piatu. Alat berat milik pengembang perumahan di Sungai Keledang Samarinda Seberang dikerahkan untuk memotong perbukitan. Ini dilakukan untuk mengurangi risiko pergeseran tanah di perumahan tersebut. Kepala Pelaksana BPBD Samarinda, Suwarso menegaskan pekerjaan untuk mengurangi risiko pergeseran tanah ini akan diawasi secara ketat. Upaya lain yang akan dilakukan yakni mengebor di beberapa titik guna memastikan struktur tanah. Kemudian bersama-sama dengan pengembang dan UMKT kita melakukan pengeboran untuk mengecek unsur tanah yang ada di dalamnya dan mengecek pergerakan tanah itu sendiri yang mengakibatkan sekitar kondisi terakhir itu 20 rumah ya yang mengalami keretakan gitu ya, bahkan ada beberapa rumah yang tidak bisa ditempati. Dan secara kelanjutannya pihak dari pengembang juga melakukan soil investigation itu sekitar kedalaman 30 meter di 2 titik yang kita bor dekat pemukiman. Nah itu sambil menunggu hasil dari lab, ada saran dari tim ahli kami itu untuk melakukan pemotongan bukit untuk mengurangi beban tanah yang ada di bukit karena sudah muncul rekahan-rekahan. Pengembang perumahan menyatakan pengupasan lahan perbukitan ini dilakukan setelah mendapat masukan dari tim gabungan bersama BPBD. Kalau secara teknis itu yang saya tahu bahwa bukit ini karena air yang di perumahan itu tidak mengalir, nah air itu masuk ke dalam tanah ditambah bukit ini juga yang membebani ke dalam juga. Jadi akhirnya karena air itu masuk ke dalam tanah nggak bisa keluar, ditambah beban bukit ini. Jadi akhirnya longsoran dari bawah. Dari bawah ya Pak. Untuk proses pengerjaan atau penanggulangan selanjutnya ini berapa lama prosesnya Pak dari target yang ditentukan? Target kita diharapkan sebulan selesai Pak. 1 bulan selesai ya. Meski warga sudah melihat upaya pengembang untuk mengurangi risiko, namun mereka masih diliputi cemas. Itu karena pergeseran tanah semakin meluas. Saat ini ya sangat meresahkan lagi. Kenapa? Sementara ini kan sudah ada 20 yang ngungsi, yang kena dampak, tapi ada 6 yang sudah ngungsi. Ya. Tapi tadi malam sudah dapat laporan lagi warga yang dampaknya yang blok BS merembet ke BR. Karena rumah yang BS ini sudah nyandari ke BR sudah. Oh, sudah nyandar ya? Sudah nyandar sudah. Jadi tinggal rubuhnya aja nih. Tinggal rubuhnya aja lagi. Siap. Makanya kalau ini lambat saya bilang penggusurannya tambah Bisa tambah parah ya? tambah parah. Terutama saat hujan Pak RT. Saat hujan. Diberitakan sebelumnya warga Blok BS Perumahan Keledang Mas Sungai Keledang Samarinda Seberang pada awal Juni 2023 lalu geger setelah tanah di perumahan tersebut bergerak. Tercatat 19 rumah yang retak-retak. Kondisi ini menyebabkan sejumlah warga memilih mengungsi karena khawatir pergeseran tersebut akan meluas. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda.
Gotong royong merobohkan bangunan yang terdampak pergeseran tanah dikerjakan warga dan relawan di Kelurahan Baru Ilir, Balikpapan Barat. Bangunan tersebut harus dibongkar karena kondisinya semakin miring dan membahayakan keselamatan. Pemilik rumah menyatakan pergeseran tanah di kawasan tersebut mulai terjadi tahun 2018 lalu. Sebelum rumahnya miring, ia sudah melaporkannya ke aparat setempat. Harus 12 rumah ini harus dipikirkan. 12 rumah tinggal ya. Jadi kronologis awal pada saat tanah ini bergerak apa yang dirasakan, Pak? pergeseran. Iya, maksudnya ada suara gemuruh kah di awal atau bagaimana? Ya goyang itu aja, longsor. Oke, itu kejadian kapan, Pak? Ya bertahap dia, mulai tahun 2018 sampai sekarang. Sedikit. Hari ini yang paling parah ini sudah. Oh, jadi pergeseran di rumah Bapak sendiri itu udah dari tahun 2018 ya, Pak? Iya. Sudah pernah dilaporkan ke pihak terkait, Ya Pak? pernah, cuma ya pernah lah. Cuma kan belum apa-apa lagi nih. Waktu itu gitu. masih bisa aman-aman aja lah. Dari Ketua RT diketahui bangunan yang terdampak pergeseran tanah tersebut jumlahnya 19 rumah. Ini kita adakan pembongkaran rumah ini karena ini ada bencana, tanah bergerak, jadi akhirnya berdampak pada rumah-rumah ini, ada longsor. Oke, ini rumah bergerak, ada berapa rumah yang terjadi pergeseran ini, Pak? Ini ada 19 rumah, Dengan berapa kakak, Pak? 19 kakak. Ada berapa jiwa? Ada 72 ya. Mengantisipasi meluasnya pergeseran tanah, pemerintah kota berencana memperbaiki aliran air. Persoalan ini dianggap penting karena diduga menjadi penyebab utama tanah bergeser. Hasil kesepakatan tim pemerintah kota kemarin setelah dilakukan clearing atau pembersihan dan pencegahan dini, itu rencananya akan dilakukan perbaikan drainase dulu. Karena di sekitar sini memang drainasenya ya kurang memadai, jadi banyak air masuk ke bawah rumah sehingga terjadi dampak yang seperti sekarang. Warga yang masih tinggal di kawasan tersebut diimbau lebih waspada karena dikhawatirkan pergeserannya akan makin meluas. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. MTS Al-Mujahidin Jalan Untung Suropati Sungai Kunjang Samarinda ini menjadi salah satu sekolah yang terdampak oleh pemberlakuan zonasi. Semenjak aturan tersebut diberlakukan, peserta didik baru di sekolah ini menurun drastis. Bahkan di tahun ajaran baru kali ini peserta didik yang mendaftar hanya 20 siswa. Pihak sekolah meminta pemerintah memperhatikan nasib mereka. Wakil Kepala MTS menyatakan, dari 6 kelas yang disiapkan, kini hanya tersisa 4 ruang yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar mengajar. Selebihnya kosong akibat ketiadaan siswa yang mendaftar. Adanya zonasi itu Mas, kurang lebih 3 tahun terakhir ini murid kami drastis menurunnya. Yang sebelumnya itu bisa 60, kemudian bisa terus 30, yang tahun ini cuma 20 siswa aja yang kami terima untuk di kelas 7 waktu PPDB. Itu sangat berpengaruh sekali terhadap penerimaan PPDB di sekolah swasta, khususnya di MTS Al-Mujahidin. Yang sepi itu mulai pandemi COVID, tapi yang paling drastis ya tahun ini sama tahun yang kemarin, 2 tahun terakhir ini. Jadi harapannya ke depan untuk sistem zonasi bisa dievaluasi lagi. Jika pemerintah kota tak segera mengubah sistem zonasi, maka sangat mungkin sejumlah sekolah swasta akan kehabisan peserta didik. Amir Hamzah dan Ade Saputra,
melaporkan dari Samarinda. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau hingga kini masih berupaya menyelesaikan sengketa tenaga kerja. Terdapat 15 kasus yang belum terselesaikan. Sengketa tersebut didominasi perselisihan hak pekerja di pertambangan dan perkebunan. Kepala Bidang Hubungan Industrial, Sony Perianda, menyatakan kendala untuk mempercepat penyelesaian sengketa cukup beragam. Salah satu yang paling sulit adalah tidak lengkapnya dokumen perjanjian kerja antara pekerja dan perusahaan. Itu perundingan internal, namanya bipartit di dalam perusahaan antara karyawan atau pekerja atau buruh yang diwakili oleh serikat pekerja yang tercatat dalam perusahaan. Itu yang memang perundingan. Nah, hasil perundingan itu dituangkan dalam formulir atau form, itulah dilampirkan para pihak atau salah satu pihak untuk mengadukan. Apabila tidak ada itu, mediator tidak dapat memproses karena itu merupakan syarat dan ketentuan. Jika sengketa pekerja dan perusahaan tidak terselesaikan melalui Dinas Tenaga Kerja, maka disarankan kepada salah satu pihak untuk menempuh jalur hukum. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau.